Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Rian Prasetyo dengan nomor induk 2050974. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan dari routing dinamis atau yang biasa disebut routing RIP v2. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu router 0 dengan statiknya kosong, teman-teman. Kita kosongkan dulu. Untuk routing kedua ini kita pastikan 0 juga. Routing ketiga kita pastikan kosong juga. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan jaringan router dari router pertama, yakni 12 kosong kita inputkan. Setelah itu kita coba masukkan komputer ketiga, yaitu 13 kosong kita tambahkan lagi. Lalu kita masukkan jaringan router diri sendiri, yakni 192.168.1.0. Lalu kita ketikkan no auto summary, lalu version 2, teman-teman. Oke, kita masuk config, kita setting, kita save, teman-teman. Kita silang. Lalu router 2 kita atur RIP nya. Ini kita masukkan dulu jalur router pertama yang 12 kosong, lalu kita tambahkan, lalu router ketiga 23 kosong kita tambahkan, lalu jaringan router ini sendiri yakni 192.168.1 dan 128, teman-teman, kita tambahkan. Lalu kita masuk ke CLI, kita kasih no auto sama kayak tadi, no auto summary version 2, teman-teman, version 2. Kita masuk config, ke setting, lalu kita save, teman-teman. Silang. Lalu kita masuk router yang ketiga, kita atur dari router pertama dan router kedua. Router pertama 13 kosong kita tambahkan. Untuk router kedua 23 kosong kita tambahkan juga. Lalu kita akan coba masukkan jaringan server pertama 33 kosong kita tambahkan, dan server kedua 43 kosong kita tambahkan juga, teman-teman. Oke, kita ke CLI, kita sama kayak tadi, no auto summary seperti ini. Lalu kita tuliskan version 2, masuk config, setting, kita save, teman-teman. Kita silang aja langsung. Nah, kita akan coba simulasikan ini. Kita mengirim PDU. Maaf, sebelumnya edit virtual dulu, kita matikan semuanya kecuali ICMP, teman-teman. Oke, sudah. Kita silang. Lalu kita coba kirim PDU, teman-teman, dari PC 1 ke PC kedua. Apakah bisa? Dari PC pertama ini nanti akan masuk ke router pertama. Maaf, teman-teman, ke router pertama, masuk ke PC kedua, kembali lagi dan berhasil, teman-teman. Oke, kita hapus dulu, kita coba lagi dari PC pertama ke PC ketiga, teman-teman. Kita pencet, terkirim ke router pertama, lalu mengirimkan ke router kedua, lalu dari router kedua mengirimkan ke router ini ke router tujuan, teman-teman. Lalu dari PC ketiga akan dialirkan kembali ke router dan selanjutnya ke PC, teman-teman. Kita coba lagi dari PC pertama ke server pertama. PC pertama dari router pertama. Server pertama dari router ke 1, teman-teman. Teman-teman bisa lihat prosesnya seperti di gambar ini. Oke, masuk ke server pertama, kembali lagi dan berhasil, teman-teman. Di sini keterangannya tanda centang, berarti sukses. Kita coba lagi dari PC pertama ke server kedua, teman-teman. Kita pencet ke router pertama, lalu router pertama mengirim ke router ketiga mengirimkan ke tempat tujuan, yaitu server kedua, teman-teman. Server kedua mengirimkan kembali ke router, lalu kembali lagi ke PC pertama, teman-teman. Berhasil, kita delete lagi. Lalu kita coba lagi kirim PDU dari PC ketiga ke PC pertama, teman-teman. Kita pencet, masuk ke router kedua, lalu mengirimkan ke tempat tujuan, yaitu PC pertama. Lalu dikembalikan lagi
nanti akan masuk ke kembali ke PC ketiga teman-teman, maksud saya. Oke, apakah berhasil? Dan ternyata berhasil teman-teman, berhasil masuk ke PC ketiga. Kita coba lagi dari PC ketiga ke PC kedua teman-teman. Kita pencet masuk, oke, lancar semuanya. Dikembalikan lagi masuk dan berhasil teman-teman. Kita delete lagi, kita kirim coba lagi dari server pertama, kita kirimkan ke PC ketiga. Maksud saya dari PC ketiga ke server pertama teman-teman. Wah, kebalik. Bisa kita lihat. Oke, dari router kedua mengirimkan ke router ketiga melalui path dari PC ketiga ke router kedua, lalu dikirimkan lagi, lalu dikirimkan kembali ke router ketiga, router kedua, dan PC ketiga teman-teman. Oke, berhasil. Kita coba lagi dari PC ketiga ke server kedua teman-teman. Terkirim ke router ke server, kembali lagi, dan berhasil teman-teman, sukses. Kita delete, lalu kita coba lagi dari server pertama ke PC pertama teman-teman. Dari server pertama akan dikirim ke router ketiga teman-teman, lalu akan dikirim ke router pertama, lalu dikirim ke tempat tujuan yaitu PC pertama teman-teman, lalu akan dikembalikan ke router pertama melalui router ketiga, dikembalikan ke server pertama teman-teman. Berhasil, kita delete. Kita coba kirim lagi dari server pertama ke PC kedua, maaf, PC ketiga maksud saya. Oke, masuk, semuanya lancar, dan kembali ke tempat pengiriman teman-teman. Oke, berhasil teman-teman. Kita delete, kita coba lagi dari server pertama ke server kedua teman-teman. Kita pencet. Oke teman-teman, di sini masih berhasil teman-teman. Alhamdulillah semuanya lancar. Kita coba lagi teman-teman. Maaf, sudah selesai ternyata. Kita masuk ke mode real time. Kita melakukan etching menggunakan command prompt. Kita PC kedua, pencet, masuk ke desktop, command prompt. Kita coba masukkan tracing dari PC pertama. Tracer 192.168.1.1, enter. Cache complete teman-teman. Kita coba tracer dari PC ketiga. Teman-teman bisa ketikkan seperti itu. Oke, trace complete teman-teman. Lalu kita coba dari server pertama teman-teman. 33333331. Oh, sebentar, maaf. Tracer 33333331. Maaf teman, sebentar. Oke, komplit teman-teman. Di server pertama dari router ketiga berhasil teman-teman. Lalu kita coba tracer dari server kedua. Kita tuliskan dulu IP address-nya, keluar, oke. Dan ternyata komplit teman-teman, berhasil juga. Lalu saya akan mencoba menggunakan mode mengubah jalur dari mode simulasi. Yang awalnya PC pertama ke server kedua itu melewati router 1, kemudian ke router ketiga dan masuk ke server kedua. Kita akan mencoba mengubah jalur supaya pengiriman dari PC pertama ke server kedua itu melewati router pertama, router kedua, dan router ketiga teman-teman. Kita putar. Jadi kita coba dulu. Kita buka. Kita off-kan dulu teman-teman. Dengan router ketiga kita off-kan. Oke. Kita pencet silang. Kita reset dulu. Kita tunggu selama 20 detik dulu teman-teman. Ya. Lalu kita coba
masuk ke mode simulasi kembali. Kita coba kirim dari PDU dari PC pertama ke PC server kedua teman-teman. Kita pencet. Oke, masuk ke router pertama sesuai. Oke, kembali lagi ke PC 1. Kita coba lagi. Oke, berhasil ke router kedua, ke router ketiga, dan masuk ke server kedua teman-teman. Berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini yang awalnya dari router ketiga ke router pertama ke router ketiga. Ini kita ubah jalurnya melalui router kedua teman-teman. Teman-teman tadi bisa lihat itu berhasil teman-teman melalui router kedua dan router ketiga teman-teman. Lalu terakhir ke server kedua teman-teman, yaitu tempat tujuannya. Kita lanjutkan. Iya, dikirimkan kembali melalui jalur yang tadi teman-teman. Kembali ke tempat asal yakni PC pertama. Berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kita coba lagi dari PC ketiga, maksud saya ke server pertama teman-teman. Kita pencet, masuk ke router kedua, masuk ke router ketiga, kembali. Maksud saya sampai ke server pertama, oke, dan kembali ke tempat asal pengiriman teman-teman. Oke, lalu kita coba kembali dari server pertama ke PC pertama teman-teman. Kita pencet ke router ketiga, router 2. Oke, jalurnya agak beda nih teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat server pertama dari router ketiga mengalirkan ke router kedua, router pertama, PC dan PC pertama teman-teman. Lalu dikembalikan lagi melalui jalur yang tadi sampai akhirnya ke server pertama teman-teman. Oke, mungkin itu saja presentasi pada kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.